Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di kuliah konservasi energi. Insya Allah di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai energi fosil dan berbagai jenis sumber energi yang memang termasuk ke dalam energi fosil. Sebelum kita masuk ke paparan materi mengenai energi fosil, Ibu ingatkan kalian untuk mengisi presensi di LMS, kemudian untuk mengikuti perkuliahan melalui video yang Ibu share menggunakan YouTube. Kemudian ikutilah diskusi pada forum diskusi dan tentu saja kerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baiklah, kita mulai perkuliahan kita. Sudah siap ya? Inilah mengenai energi fosil. Pada materi energi fosil ini, beberapa hal yang harus kalian tuju atau menjadi tujuan pembelajaran. Kalian harus memahami sumber-sumber energi yang berasal dari fosil, yaitu diantaranya ada minyak bumi, kemudian gas alam, dan batu bara. Kemudian harus memahami perbedaan dari ketiga jenis sumber energi dari fosil tersebut. Kemudian harus memahami proses pembentukannya. Kemudian persebarannya di Indonesia sampai saat ini seperti apa. Baik, kita mulai yang pertama. Slide yang pertama, kita lihat ini. Ini merupakan katakanlah peta dari sumber daya energi di dunia secara umum, bahwa energi itu dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah berdasarkan sumbernya ya. Yang pertama ada energi fosil, yaitu energi yang berasal dari fosil. Gitu ya, pembentukannya. Di antaranya ada batu bara, kemudian minyak bumi, dan gas bumi. Ya. Hingga saat ini di dunia, energi fosil ini menjadi sumber energi utama yang belum mampu tergantikan secara utuh oleh sumber-sumber energi alternatif. Ya. Walaupun sudah mulai digalakan berbagai macam penelitian untuk mencari energi alternatif yang mampu menggantikan energi fosil. Kemudian yang kedua, ini energi air. Ya, tentu saja seperti halnya namanya, dia berarti menggunakan air sebagai sumber energi. Ya, dia kandungannya energi kandungan mekanis, kemudian termis juga, gitu ya. Karena air itu dia senantiasa bisa digerakkan atau bergerak, gitu ya. Kemudian dia juga mudah untuk dipanaskan, gitu ya. Contohnya yang mekanis ya air terjun, kemudian energi pasang surut, energi ombak arus, gitu ya. Secara alamiah Allah sudah menggerakkan air yang ada pada tempat-tempat tersebut, seperti air terjun itu kan senantiasa bergerak dari atas ke bawah, kemudian pasang surut juga sama, dari kondisi tinggi kemudian menyurut, ombak juga senantiasa bergerak 24 jam, dan itu merupakan sumber energi yang sangat potensial bagi manusia. Kemudian nih kalau berdasarkan kandungan termisnya, itu adalah energi panas laut, ya. Ini menyimpan potensi energi yang sangat besar karena air itu dia mudah sekali untuk menerima kalor, gitu ya, dari pancaran baik itu dari pancaran matahari maupun dari panas bumi, ya. Sehingga kedepannya air ini diprediksi juga akan menjadi salah satu sumber energi alternatif dunia. Walaupun sampai saat ini penggunaannya masih sangat sedikit atau minim. Yang ketiga adalah energi benda angkasa.
Di antaranya ada energi planet dan energi surya secara langsung. Ya, energi planet ada energi nuklir dan magma. Namun ini sepertinya kalau yang magma seperti itu masih sedikit sekali penggunaannya, sementara energi nuklir sudah mulai banyak digunakan, namun masih sangat terbatas karena memang memiliki beberapa kelemahan, diantaranya dari sisi safety, dia harus memiliki instalasi tersendiri, ya, dan itu memerlukan biaya yang sangat tinggi, walaupun energi yang dihasilkannya pun itu sangat luar biasa, ya. Kemudian ada energi surya, ya, atau ya semua sumber energi yang menggunakan matahari. Ini ada energi surya dan energi fotovoltaik, ya. Ya sebenarnya dua-duanya mirip, menggunakan matahari sebagai sumber energi, ya. Biasanya banyaknya yang fotovoltaik ini ya digunakan untuk menghasilkan energi listrik, ya, sel surya. Kemudian ada energi angin, sudah banyak digunakan juga, ya, di misalnya pembangkit listrik tenaga angin itu sudah ada, gitu ya. Kemudian energi biomasa, juga ini sudah banyak dilakukan penelitian, gitu ya. Energi-energi yang berasal dari zat-zat organik yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, gitu ya. Itu adalah energi biomasa, misalnya yang berasal dari kotoran hewan seperti itu. Nah, ya jadi energi fosil itu masih menjadi energi yang utama yang digunakan oleh dunia. Dan ini yang 4 ini merupakan energi alternatif. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sumber-sumber energi yang berasal dari fosil. Yang pertama adalah yang sangat kita kenal, yaitu yang disebut sebagai minyak bumi. Minyak bumi atau yang disebut juga sebagai petroleum, gitu ya, atau petrus dalam bahasa Latin, ini merupakan suatu cairan kental yang berwarna hitam coklatan, gitu ya, atau juga ada yang kehijauan, tergantung kandungan zat kimia di dalamnya, gitu ya. Ada yang mengandung sulfur, ada yang sulfurnya minim, gitu ya, dan beberapa kandungan zat kimia lain, dan itu menentukan kualitas dari minyak bumi yang dihasilkan, gitu ya. Nah, minyak bumi ini masih menjadi ya dia adalah rising star-nya, gitu ya. Jadi bintangnya di dalam ya penggunaan energi dunia, ya. Ini merupakan gambar salah satu pertambangan minyak bumi yang dilakukan di tengah lautan, gitu ya, eksplorasi tambang lautannya tengah lautan. Oke, berdasarkan teori pembentukannya, minyak bumi itu ada beberapa sebenarnya yang mengemukakan. Yang pertama yang disebut sebagai teori biogenesis atau teori organik yang dikemukakan oleh Macquarie pada tahun 1758. Dia adalah seorang Perancis yang mengatakan bahwa minyak bumi itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi ini teori organik, biogenesis. Nah, dari namanya biogenesis, ya, makhluk hidup gitu. Kemudian teori abiogenesis atau teori anorganik yang dikemukakan oleh Mendeleev tahun 1877 yang mengatakan bahwa minyak bumi terbentuk akibat adanya pengaruh kerja uap pada karbida logam di dalam bumi. Ya, jadi ini mah tentang minyak bumi yang berasal dari karbida logam, gitu ya. Karena adanya pengaruh kerja uap. Ini adalah abiogenesis. Jadi dia benar-benar mengatakan bahwa minyak bumi itu dari anorganik, dari karbida, ya. Karbida itu karbon anorganik. Oke, nanti kita lihat ada beberapa teori yang lainnya. Nah, dapat kita lihat di sini ada beberapa proses atau langkah-langkah
pada proses pembentukan minyak bumi. Yang pertama dapat kita lihat pada gambar ini. Yang pertama, ganggang hidup di danau air tawar, ya, atau juga di laut, kemudian mengumpulkan energi dari matahari melalui fotosintesis. Jadi ada ganggang-ganggang yang hidup di lautan, baik di air tawar maupun di air laut, gitu ya. Kemudian ganggang itu kan pasti akan mengalami kematian, ya. Ganggang mati, kemudian terendapkan dan berkumpul di bagian dasar bercampur dengan batu lempung, gitu ya, membentuk batuan induk, ya, source rock. Kemudian si source rock tadi terkubur di bawah batu-batuan lainnya. Nah, proses penguburannya jangan dibayangkan hanya terjadi 1, 2, 3, 10, 20 tahun. Tapi ini membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Gitu ya. Sampai jutaan tahun lamanya, kemudian ya dia kan terus tertimbun oleh batuan yang lainnya, gitu ya. Kemudian si batuan karbon tadi terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen. Terkena panas, kemudian bereaksi dengan hidrogen, membentuk hidrokarbon. Gitu ya. Nah, hidrokarbon inilah yang kemudian karena dia tertimbun berjuta tahun lamanya, terjebak dari bermigrasi dari batuan induk dan terperangkap di dalam jebakan yang kemudian akhirnya membentuk minyak bumi, gitu ya. Bisa dipahami ya, prosesnya sebenarnya ya tidak terlalu rumit, hanya dia memerlukan waktu jutaan tahun lamanya. Bisa kita bayangkan itu tidak berbanding dengan usia manusia. Oke, jadi dari teori anorganik tadi yang dikemukakan oleh McQueen, kemudian teori organik ya, McQueen, kemudian anorganik tadi yang dikemukakan oleh Bartolov. Ini keduanya terlalu ekstrim yang mengatakan bahwa minyak bumi berasal dari senyawa-senyawa karbida, kemudian teori organik minyak bumi berasal dari proses pelapukan dan penguraian anaerob jasad training. Kemudian ada teori yang ketiga, ini merupakan teori yang disebut teori duplex. Ini merupakan perpaduan dari teori biogenetik atau biogenesis dan teori anorganik. Ya, jadi ini menjadi teori penengah. Teori duplex ini banyak yang menerima dibandingkan dengan dua teori yang sebelumnya, yang mengatakan bahwa minyak dan gas bumi itu berasal dari berbagai jenis organisme, ya, berbagai jenis organisme laut, baik itu hewani maupun nabati. Ya, diperkirakan bahwa minyak bumi berasal dari materi hewani, sementara gas dari materi nabati. Ya, jadi minyak bumi dari materi hewani, gas bumi berasal dari nabati. Dan teori ini yang kemudian banyak diadopsi oleh para ilmuwan, ya. Oke, minyak bumi. Minyak bumi ini tentu saja dia diperoleh dengan cara penambangan, gitu ya. Dengan cara penambangan. Nah, urutan produksi minyak bumi itu seperti apa, gitu ya? Atau empat urutan kegiatan untuk memperoleh minyak bumi itu seperti apa? Yang pertama adalah melalui eksplorasi atau pencarian sumber-sumber minyak, ya, penambangan. Baru mengeksplor, baru mencari sumber-sumber penambangan. Kemudian yang keduanya adalah produksi, pengelolaan tambang-tambang minyak untuk menghasilkan minyak mentah. Jadi sudah eksplorasi, dapat sumbernya, baru dilakukan proses produksi. Yang ketiganya baru transportasi, ya, atau pengangkutan minyak hasil produksi. Dan yang keempatnya adalah penyulingan. Penyulingan ini adalah usaha untuk memisahkan berbagai jenis minyak bumi dari yang karbonnya paling panjang sampai karbonnya paling pendek, ya. Nanti akan diperoleh yang fraksi gas sampai fraksi padat, gitu ya. Ada aspal misalnya seperti itu.
C1 sampai C berapa panjang gitu ya, C18 seperti itu. Nah, ini akan disuling dan dipisahkan. Jadi ada yang fraksi gas, fraksi cair, dan fraksi padat ya, melalui proses penyulingan minyak bumi. Nah, dapat kita lihat ini per 1 Januari 2013. Ini bukan data terbaru, tetapi bisa menjadi gambaran untuk kita. Ini adalah cadangan minyak bumi di Indonesia. Ya. Ini artinya yang terbukti itu yang sudah dilakukan produksi penambangan gitu ya. Hasilnya sekitar segini. Kemudian yang potensial itu artinya sudah dilakukan eksplorasi gitu ya. Sudah dilakukan eksplorasi, tinggal dilakukan proses penambangan produksi gitu ya. Jadi di Indonesia kita masih memiliki cadangan minyak bumi sekitar segini ya. 7.549,81. Oke. Nah, bagian yang kedua ini merupakan sumber energi fosil gas alam ya. Gas alam tentu saja sebenarnya mirip, dia juga bagian dari minyak bumi juga. Pada proses pembentukannya pun bersamaan dengan proses pembentukan minyak bumi, hanya berbeda pasanya saja. Gas alam tentu saja dia memiliki pasa berupa gas. Jadi gas alam ini merupakan bahan bakar juga yang menjanjikan karena memiliki sifat ramah lingkungan, efisiensi, ya, efisien dan efektif gitu ya, efektif. Gas alam secara ekonomi lebih efisien karena hanya 10% dari gas yang dihasilkan terbuang sebelum dikonsumsi, gitu ya. Makanya di negara kita juga di Indonesia pernah terjadi konversi gas tadinya menggunakan minyak tanah pada skala rumah tangga, kemudian diganti menjadi gas alam untuk kegiatan rumah tangga, gitu ya, seperti memasak. Nah, kenapa? Karena memang gas alam lebih efektif dan efisien, gitu ya. Nah, gas alam ini bahan bakar fosil yang berbentuk gas, terutama kandungan utamanya adalah metan, gitu ya. Nah, gas alam ini dapat ditemukan bersamaan, gitu ya, di ladang minyak bumi dan juga di tambang batu bara. Jadi memang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Kita menambang minyak bumi saja, misalnya enggak. Jadi kita akan mendapatkan ya gas alam, ya minyak bumi, ya di dalamnya batu bara juga, ya. Nah, ini salah satu gambaran pembentukan dari gas alam dan minyak bumi, ya. Jadi di lautan sekitar 300 sampai 400 juta tahun yang lalu, gitu ya. Ada berbagai macam ganggang, kemudian hewan-hewan mati dan kemudian tertimbun, gitu ya. Tertimbun dalam berbagai lapisan batuan, gitu ya, lumpur dan sebagainya. Kemudian 50 sampai 100 juta tahun yang lalu, ya, ya lama sekali gitu ya. Dia mengalami panas, jadi mengalami pemanasan, kemudian mengalami penekanan gitu ya dari lapisan-lapisan kulit bumi. Nah, maka kemudian lama-kelamaan terbentuklah dia menjadi minyak bumi dan juga gas. Ini tentu saja ada pada bagian kulit bumi yang paling bawah gitu ya. Sehingga ketika kita menambang minyak bumi, gas alam gitu ya, jarang sekali yang ada di permukaan bumi. Biasanya dia ada di bawah 100 meter gitu ya dari permukaan tanah, atau bahkan ada yang lebih. Sehingga perlu penambangan dalam gitu ya, seperti itu. Oke. Proses pembentukan gas alam itu, gas alam tadi ya terbentuk dari sisa-sisa hewan laut kecil dan tanaman yang mati 200 sampai 400 juta tahun yang lalu. Inilah yang menjadi alasan kenapa kemudian kita harus
mengkonversi penggunaan minyak bumi dan gas alam dan mencari sumber-sumber energi alternatif, gitu ya, mencari sumber energi alternatif. Karena ini proses pembentukannya yang sangat lama, gitu ya, sangat lama. Usia manusia mungkin hanya puluhan tahun, gitu ya. Sementara untuk membentuk minyak bumi ini kita butuh jutaan tahun lamanya. Sehingga dia dikatakan sebagai sumber energi yang memang unrenewable, gitu ya, tidak terbarukan. Artinya ya memang sulit sekali untuk terbentuk, kecuali kita mau menunggu sampai jutaan tahun lamanya, gitu ya, seperti itu. Nah ini juga sekedar animasi, gitu ya, yang menunjukkan pembentukan dari ini gas bumi, gitu ya. Dia ditunjukkan ada pada lapisan bumi yang paling bawah, gitu ya, setelah tertimbun oleh lempung, kemudian batu pasir dan berbagai lapisan bumi yang lainnya. Ini adalah cadangan gas yang ada di Indonesia yang proven itu memang sudah dilakukan, terbukti ya, sudah didapatkan seperti ini. Kemudian yang berpotensi masih 86,29. Ini coba dicari TCF itu satuan untuk apa, gitu ya. Ini ada di Aceh, kemudian di Sumatera Utara, gitu ya. Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian selatan juga. Kemudian di Kepulauan Natuna, kemudian di Kalimantan Timur, dan di Jawa Timur juga. Jawa Barat juga ada, gitu ya. Kemudian di Sulawesi Selatan dan di Papua, gitu ya. Nah, ini walaupun masih memiliki cadangan potensial yang cukup banyak, bukan berarti kita harus menggunakannya tanpa kebijaksanaan. Bukan berarti bisa menghambur-hamburkannya, gitu ya. Karena kita tidak tahu sampai kapan anak cucu kita hidup, sehingga kita harus memikirkan keberlangsungan kehidupan anak cucu kita, gitu ya, ke depannya, supaya mereka masih mampu atau bisa menikmati minyak bumi, gas alam, gitu ya, dan juga batu bara. Nah, batu bara ini adalah batuan sedimen padatan yang dapat terbakar. Jadi dia juga bahan bakar, biasanya banyak digunakan di industri. Batu bara ini diprediksi berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang tertimbun selama berjuta-juta tahun lamanya. Biasanya warnanya kecoklatan sampai hitam, gitu ya. Ini juga tergantung pada kandungan kimia dan fisikanya, gitu ya. Oke. Nah, batu bara pun sama, gitu ya. Jadi proses pembentukannya kurang lebih ya mirip-mirip lah. Jadi dia dari tumbuhan, ya, tumbuhan di danau misalnya, atau ya biasanya di danau banyaknya ya, tumbuhan dan air, yang kemudian dia mati, gitu ya, terutama tumbuhan-tumbuhan raksasa katanya, giant plant, pada saat ini nih, sebelum zaman dinosaurus. Mati, tertimbun tumbuhan-tumbuhan raksasa itu, kemudian over millions ya, nah tanaman-tanaman itu kemudian ini tertimbun di bawah air dan lumpur, gitu ya, seperti ini. Nah, lama-kelamaan dia mengalami pemanasan dan juga tekanan yang sangat tinggi sehingga menjadi batu bara. Nah, ini ada skema tahapan pembentukan batu bara, gitu ya. Material asalnya dari tumbuhan, banyaknya dari selulose atau C6H10O5. Kemudian secara in situ ini pada rawa-rawa atau gambut, gitu ya, dia mengalami perusakan oleh mikroba dan membentuk humidity, penurunan kesetimbangan biotektonik. Akhirnya membentuklah batuan sedimen organik batu bara, gitu ya. Nah, batu bara itu banyak sekali jenisnya, dari mulai subbituminous,
high vol bituminous, medium volatile bituminous, low volatile bituminous sampai antrasit gitu ya. Dan ini menentukan kualitas dari batu bara yang dihasilkan. Gitu ya, menentukan kualitas dari batu bara yang dihasilkan. Oke. Nah, berdasarkan kelas dan jenis batu bara, itu antrasit. Yang pertama antrasit ini adalah batu bara dengan kualitas tertinggi. Ya, warnanya hitam berkilauan. Pernah melihat batu bara? Ya, hitam metalik. Nah, ya, kandungan airnya kurang dari 8%. Jadi dia sangat keras, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bituminous, mengandung 68-86% unsur karbon dan kadar airnya 8-10%. Ini di bawah antrasit. Kemudian ada sub bituminous, mengandung sedikit karbon dan banyak air. Kemudian ada lignit, airnya 35-75%, kurang baik ya. Kemudian gambut, berpori dan memiliki kadar air di atas 75%. Nah, semakin kecil kandungan airnya, maka tentu saja si batu bara akan memiliki kualitas yang sangat baik, dan ini berbanding juga dengan secara finansial tentu dia akan paling mahal gitu ya, yang antrasit ini. Oke, nah ini yang gambut biasanya warnanya kecoklatan ya, batu bara muda, sub bitumin juga warnanya keabu-abuan gitu, sementara yang bitumen kemudian antrasit gitu ya, itu warnanya biasanya hitam dan mengkilat saking kecilnya kandungan air di dalamnya, walaupun dia berasal dari selulosa atau tumbuhan-tumbuhan ya. Ini adalah gambaran proses penambangan batu bara di Indonesia dari mulai perizinan penambangan gitu ya, perizinan penambangan, kemudian laporan eksplorasi sampai ke rencana penambangan ya. Ini pembersihan lahan, peledakan dari tanah penutup gitu ya. Kemudian pemindahan tanah penutup, ini adalah proses eksplorasinya yang ini sampai ke sini ya. Nah, setelah didapatkan batu bara, ini pemindahan tanah penutup, kemudian peledakan batu bara, baru penambangan, pengambilan batu baranya, baru diangkut ke sini ya. Diangkut baik itu melalui pelabuhan maupun melalui angkutan-angkutan lain. Misalnya melalui pelabuhan karena dia biasanya penambangan bawah laut. Nah, kalau sudah dilakukan penambangan, maka si tanah yang tadi sudah diledakkan, kemudian dibuka, ini tanah tersebut ditutup kembali dan dilakukan penempatan lapisan tanah humus untuk dilakukan rehabilitasi dan reklamasi. Ini adalah cerita yang seharusnya, gitu ya, yang idealnya. Tapi kadang-kadang yang terjadi tidak seideal yang seharusnya terjadi, gitu ya, sehingga banyak bekas-bekas penambangan batu bara atau eksplorasi minyak bumi dan sebagainya menjadi lahan-lahan yang tidak potensial dan terjadi kerusakan alam yang sangat luar biasa. Ini adalah sumber daya dan cadangan batu bara di Indonesia. Statusnya di tahun 2016 ya. Ini ada banyak titik-titik kuning, merah, biru, hijau dan sebagainya. Jadi biru itu very high kalori, berarti yang kayak antrasit kayak gitu kandungannya ya. Merah high kalori, kuningnya medium, dan hijaunya low kalori, berarti banyak kandungan airnya gitu ya. Di daerah Sumatera banyak sekali gitu ya. Kemudian juga Kalimantan ya, Sumatera, Kalimantan, di Jawa sedikit, kemudian beberapa di Sulawesi dan di Papua gitu ya. Oke, nah ini ternyata Indonesia berdasarkan laporan statistik dari Review of World Energy tahun 2015, kita hanya memiliki sekitar ini ya,
3,1% saja dari cadangan batu bara dunia. Jadi kecil sekali yang dimiliki oleh Indonesia itu ya. Paling banyak di mana? Paling banyak di US, Amerika Serikat, kemudian Rusia. Dari Rusia sekarang sudah terpecah ya. Kemudian keduanya Cina berarti, karena Rusia sudah terpecah. Baru Australia, kemudian India, kemudian Jerman. Kita hanya 3,1% saja dari cadangan batubara dunia. Ya. Ini adalah tabel sumber daya dan cadangan batubara di Indonesia. Di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, jadi paling banyak itu memang ada di Kalimantan, ya, paling banyak ada di Kalimantan Selatan, ya. Di Jawa udah sedikit sekali ya, atau bahkan ini cuma ada secara hipotetik, tereka, tunjuk, terukurnya kecil sekali. Jadi Jawa tuh hampir dikatakan tidak ada. Kemudian Sumatera lumayan lah ya, ada di Riau dan di Jambi, paling banyak di Kalimantan, ya seperti itu. Oke, nah melalui yang perkuliahan yang tadi sudah kita bahas, dari mulai energi-energi yang berasal dari fosil ya, minyak bumi, kemudian gas alam dan batu bara, kita tahu bagaimana proses pembentukannya, bagaimana upaya penambangan hingga produksinya. Maka tentu saja kita harus berjuang supaya manusia bisa survive, gitu ya. Kalau Allah memberikan kesempatan anak cucu kita hidup dalam beberapa puluhan tahun atau ratusan tahun ke depan, mereka diharapkan bisa menikmati energi fosil. Maka kita harus menggunakannya dengan sebijak mungkin, dan ini salah satu upaya untuk mencegah pemanasan global, ya. Upaya itu harus kita lakukan dari diri kita sendiri, ya, dan kita harus terus mengkampanyekannya kepada semua orang. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Ada tugas yang harus dikerjakan, silakan untuk mengumpulkan tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.